mendengarkan podcast ini. Dari nomor 08199307 sekian. Dalam 1 Yohanes 2:27 terjemahan baru tertulis, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kita harus selalu strictly atau ketat di dalam konteks. Konteks di dalam ayat ini adalah tulisan Yohanes atau surat Yohanes kepada jemaat pada waktu itu yang memang terbukti setia, terbukti ikut Tuhan dengan benar, ya. Jadi saudara-saudara, Yohanes menunjukkan bahwa mereka memiliki roh yang bisa menuntun mereka kepada kebenaran. Sebagaimana Yesus mengajar mereka pada waktu itu, roh itu mengajar mereka. Di tengah-tengah suasana gnostik Kristen atau ajaran Kristen yang telah tercampur dengan filsafat Yunani, Yohanes menasihati jemaat untuk tetap mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan mempercayai bahwa Roh Kudus akan menuntun mereka. Ya, sekali lagi harus melihat konteksnya bahwa orang percaya yang benar itu dipimpin Roh Kudus. Nah, apa implikasinya untuk kita hari ini? Mestinya setiap orang Kristen tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada manusia. Biasanya jemaat merasa tidak akan pernah merasa bisa mengerti firman Tuhan tanpa hamba Tuhan tertentu. Padahal hamba Tuhan itu bisa saja salah. Gembala-gembala jemaat itu bisa saja tidak alkitabiah. Jadi setiap jemaat Tuhan harus memiliki pergaulan pribadi dengan Allah, mohon petunjuk dan pimpinan Tuhan untuk memahami kebenaran yang jika gembala sidang saudara, pimpinan saudara, pendeta saudara tidak mengajarkan kebenaran, Roh Kudus akan menuntun. Jadi percayalah bahwa ada Roh Kudus yang menuntun kita, termasuk terhadap saya, saudara. Saudara juga boleh pertanyakan kepada Tuhan, apakah Erastus ini mengajar benar atau tidak. Ya, puji Tuhan. 0822977770 sekian. Salam Bapak Erastus. Dari tahun 2012 saya sudah ikut ibadah dan pengajaran Bapak. Awalnya nggak kuat dan nggak mau ikuti lagi karena pengajaran Bapak semua bongkar dosa. Usus saya seperti dipotong-potong, sakit banget. Tetapi ada magnet yang kuat sehingga sampai hari ini saya masih tetap setia walau banyak orang tidak suka dengan pengajaran Bapak, termasuk orang-orang di gereja saya. Seperti yang selalu Bapak bilang, kalau pengajaran murni pasti mengubah. Dan itu saya rasakan.
Saya banyak diubah oleh pengajaran Bapak. Diakui oleh pimpinan di tempat saya bekerja dan pembina saya kalau saya banyak berubah. Masalahnya memasuki bulan Juni dengan kondisi COVID yang belum berakhir, saya mulai merasa takut dan khawatir yang tidak jelas. Setiap kebangun dari tidur terasa dada tertekan dan khawatir dengan masa-masa ke depan. Takut yang saya rasakan, saya takut kalau saya tiba-tiba meninggal dengan kondisi COVID atau tidak. Dalam kondisi hati yang tidak bersih, takut kalau apa yang saya lakukan wajah batinnya masih buruk rupa. Takut Tuhan tolak. Ya, takut Tuhan tolak saya. Takut masih ada yang belum diselesaikan dan banyak lagi ketakutan yang tidak wajar. Saya sempat berpikir apa jiwa saya sudah mulai terganggu. Tetapi kalau saya duduk diam tenang, mulai doa nyembah baca Alkitab, jadi tenang jalani sepanjang hari. Di Transjakarta, di angkot sebelum tidur tidak ada waktu tanpa mendengar khotbah pengajaran Bapak, baik dari YouTube yang saya download, ya, jadi bisa ulang-ulang didengar. Pikir saya lebih baik saya melek terus supaya saya bisa tenang dan tidak gelisah. Bapak Era, saya harus gimana ya, karena seolah-olah saya jadi kurang atau tidak percaya dengan Tuhan dan melalui firman-Nya. Thanks atas nasihat Bapak. Tuhan berkati pelayanan dan keluarga Bapak. Kepada yang bertanya ini, seorang ibu, saya pastikan ibu itu pasti belum berani hidup suci. Kita harus berani berkomitmen hidup suci walaupun sekarang kita belum suci. Berani minta ampun, lalu dalam pengampunan itu punya komitmen tidak melakukan kesalahan yang sama. Minta ampun atas semua kesalahan berarti bersihkan. Kalau mati setiap saat, saudara pasti diterima. Dan lalu belajar untuk hidup taati firman. Jangan harap kebahagiaan dari dunia ini. Memang di sini dibutuhkan tekad yang kuat atau semacam kenekatan. Saya juga melakukan hal itu. Saya juga merasakan yang ibu rasakan dulu. Saya belum benar-benar berani mati sebenarnya. Cuman karena saya pendeta kan saya tidak mau jujur. Tapi sekarang saya mau berubah. Setiap kali bersalah saya minta ampun dan selalu berkomitmen untuk hidup suci, tidak mengingini dunia. Dan komitmen itu dibaharui terus atau diupdate. Saya juga takut kalau tidak mengupdate komitmen saya. Dari hal itu kita bisa hidup suci, ya. Dan kita tidak takut, tidak khawatir. Kalau orang sudah tidak takut mati, dia tidak takut menghadapi apapun di dunia ini. Jadi beranilah berkomitmen untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, tidak mencintai dunia, dan memilih pulang berkemas-kemas. Oke, puji Tuhan. 0812-9399-0 sekian. Salam Pak Era, saya sangat terberkati mendengar khotbah Bapak baik secara langsung maupun melalui YouTube. Saya banyak diubahkan dalam menjalankan hidup ini dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam pengiringan saya kepada Tuhan Yesus. Setelah anak saya mengajak saya untuk ikut ibadah di gereja Bapak di Mall Arta Gading, saya merasakan kuasa Tuhan memberi pengertian untuk hal-hal yang belum saya pahami. Meskipun sangat susah untuk menanggalkan keduniawian, tapi saya tetap berusaha untuk hidup berkenan pada Tuhan. Betul Pak, susah banget, tapi puji Tuhan diubahkan step by step. Saya memang saya sekarang memang sekarang saya dijauhi teman-teman ibu-ibu karena saya berbeda sekarang. Nggak mau kumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak membawa dampak yang baik
bagi kerohanian saya. Dan betul Pak, sekarang saya udah enggan membeli barang-barang mewah dan enggan pergi ke acara-acara pesta yang tidak membawa dampak yang baik buat diri saya. Memang nggak enak Pak dijauhi teman-teman, tapi prinsip saya biar aja dijauhin mereka asal hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga share ke saudara-saudara saya tentang pengajaran dan khotbah-khotbah Bapak, tapi saya diejek dan dianggap sesat. Saya tetap ingetin mereka, meskipun masih menolak, tapi saya tetap ingatkan mereka tentang kebenaran yang murni. Puji Tuhan, saya dan anak-anak saya tetap menjalankan kebenaran meskipun masih jatuh bangun. Suami saya belum percaya pada Yesus, tapi dengan sikap hidup kami, saya dan 3 anak kami menjadi teladan, berdampak baik. Suami mulai antar kami kalau beribadah, bantu doa ya Pak, supaya hidup kami jadi berkat. Saya tidak ada pertanyaan Pak, hanya berterima kasih buat Bapak yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran yang murni. Tetap sehat, kuat dan semangat Pak. Doa saya buat Bapak dan tetap memberitakan kebenaran yang murni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu ya. Jangan takut dikatai sesat. Justru itu yang memicu kita untuk lebih hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, itu yang memicu kita untuk membuktikan bahwa kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Baik, 0812733335 sekian dari Sungai Liat, Bangka. Salam Pak Eras, saya pendengar setia Bapak. Saya banyak berubah setelah mendengar khotbah Bapak. Saya mau tanya, kenapa orang Kristen masih ada yang makan darah dan terikat adat istiadat? Ya, tolong dijawab Pak. Soal terikat adat istiadat dulu. Saya tidak tahu adat istiadat yang bagaimana. Tidak semua adat istiadat itu bertentangan dengan Alkitab. Tidak sedikit adat istiadat yang bisa kita kenakan dalam hidup ini. Sebab kalau Allah menulis Tauratnya di hati bangsa-bangsa lain, apa yang ditulis Allah di dalam hati bangsa-bangsa lain itu bisa terekspresi dalam budaya atau adat istiadat. Kita tidak boleh memukul rata semua adat istiadat itu salah ya. Kalau adat istiadat itu bertalian dengan okultisme, jelas itu salah dan kita harus buang. Tapi ada adat istiadat yang bisa dilestarikan. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Soal makan darah itu menurut orang-orang Yahudi itu haram. Nah, menurut kita ya, tidak sehat. Yang kedua, bisa jadi batu sandungan. Yang pertama jelas tidak sehat ya. Yang kedua, sebagian orang-orang Kristen memandang makan darah itu dosa. Jadi sebaiknya tidak makan darah. Jadi kalau kita tidak makan darah itu dasarnya bukan karena unsur agama, tapi unsur higienis. Ya. Unsur higienis sudah cukup membuat kita tidak makan darah dan menjadi batu sandungan. Dulu waktu muda saya suka makan darah, enak sekali ya. Lauk ya, namanya saren ya. Kalau diberi cabai hijau, aduh enak. Tetapi kalau ini jadi batu sandungan, saya tidak lagi mengkonsumsi. Jadi kenapa ada orang Kristen begitu? Ya karena
dia tidak mau atau dia tidak apa ya, dia tidak mau bersih dalam tubuh. Yang kedua juga dia tidak peduli menjadi batu sandungan. Saya kalau makan di kelompok suku tertentu ada masakan yang ada darahnya, saya karena sudah tidak makan darah jadi tidak bisa lagi. Ya. Selamat malam Pak Erastus. Nah ini terus ya. 08573613 sekian. Sudah sejak lama saya ingin menghubungi Bapak dan saya sangat bersyukur ada wadah ini. Saya anggap wadah ini adalah jawaban doa saya. Saya baru mengenal Bapak tahun 2019 lewat khotbah YouTube Bible Series yang ditayangkan di sebuah stasiun TV. Saat itu saya sedang berjibaku menyelesaikan disertasi dan saat mendengar khotbah Bapak di YouTube series, saya selalu mencari khotbah-khotbah Bapak yang lain. Saya sangat terberkati dengan khotbah yang Bapak sampaikan, membukakan pikiran dan hati saya. Bahkan disertasi saya terinspirasi oleh khotbah Bapak Pendeta Erastus. Sekilas cerita tentang disertasi saya adalah riset pengembangan dengan tema revitalisasi kurikulum pendidikan ekonomi di Indonesia. Pendidikan ekonomi yang diajarkan di sekolah mengajarkan kemakmuran, kebahagiaan adalah kepemilikan harta atau aspek duniawi saja yang diperoleh dengan cara individualis, persaingan bebas, maximum profit, minimum cost, dan lain sebagainya. Sementara desain kurikulum yang saya buat memasukkan unsur-unsur iman Kristen yang saya ejawantahkan dalam bentuk ketuhanan dan kemanusiaan. Ya, satu, berperilaku ekonomi takut akan Tuhan, menjunjung keadilan, kejujuran, kasih, dan lain-lain. Saya tidak menyangka disertasi saya memperoleh nilai terbaik di antara teman-teman sekelas di Universitas Negeri Malang. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Erastus telah membukakan pikiran dan hati saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak Pendeta Erastus berkenan menjadi mentor saya mengembangkan penelitian disertasi ini? Sebab saya merasa inilah panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saya sesuai profesi yang Tuhan percayakan. Saya ingin menyelamatkan generasi dan bangsa Indonesia dengan mewariskan Tuhan sebagai pusaka lewat pendidikan dan pengajaran ekonomi, pendidikan formal. Demikianlah Bapak Erastus, saya mohon maaf jika SMS saya kurang berkenan dan jika tidak sesuai program acara mohon tidak dibacakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Saudari ini usia 33 tahun, ini orang cerdas, ini orang pintar. Dan menurut saya dari naluri dan feeling saya, ini pilihan, ini wanita, ini pilihan, ini orang hebat. Saya bersedia bimbing sampai menjadi seorang yang luar biasa nanti. Ya, dan kepada saudari ini saya beritahu prinsip hidup saya 3. Yang pertama, hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Dan ini menjadi pilar dari gereja Suara Kebenaran Injil. Yang kedua, langit baru, bumi baru. Yang ketiga, hidup bertanggung jawab, memaksimalkan potensi untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saya kira itu saja dan nanti bisa dilanjutkan. Puji Tuhan. Dari Sabah, Malaysia, ya, yang belakangnya depannya plus kos. Plus 6012 8266 sekian. Salam Pak Erastus Sabdono, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena bisa mendengar khotbah Bapak dari tahun 2015. Saya sudah dengar khotbah Bapak dan khotbah Bapak mengubah hidup saya. Sepanjang masa saya dengar khotbah Bapak, saya berusaha melakukan firman yang saya dengar sehingga saya benar-benar diproses sampai remuk. Banyak hal yang saya alami dalam proses seperti yang Bapak alami. Akhirnya proses itu saya jadikan sekolah kehidupan saya. Dan saya percaya dan saya dipercayakan Tuhan membantu pelayanan di tempat di mana saya dikembalakan dan mengajarkan firman yang saya banyak belajar dari khotbah Bapak
dan terus atur waktu baca Alkitab dan buku-buku juga. Sekarang saya ikuti Ekumene Bible Course, kadang juga tertinggal, tapi saya usahakan siaran ulang. Yang menjadi masalah saya, Pak, seperti yang saudara yang bertanya kepada Bapak bahwa Pak Gembala mereka percaya surat yang beredar. Dan itulah juga yang saya alami, Pak. Dari dalam hati saya yang paling dalam, saya rindu semua orang bisa menerima firman yang murni ini dan diubahkan, Pak. Bila saat teduh saya ingat orang yang saya kenal acuh tak acuh dalam mencari hidup kekal, saya hanya bisa menangis sampai sekeras-kerasnya, Pak, karena neraka itu ngeri banget. Pak, saya tidak peduli apapun pandangan orang tentang Bapak, karena saya lebih diteguhkan lagi waktu Bapak datang di kota di mana Tuhan tempatkan saya, yaitu Sabah, Malaysia. Waktu Bapak dipersilahkan naik pentas untuk menyampaikan firman Tuhan, sementara saya larut dalam penyembahan, ada suara yang saya dengar, dan ini sudah beberapa kali saya alami dalam hal yang berlainan. Dan saya percaya itu adalah suara Roh Kudus yang mengatakan, ini anak yang kukasihi, dengarkan dia. Pak, apa yang saya katakan ini Bapak perkarakan dulu sama Tuhan, bahwa apa yang saya tulis ini benar atau tidak. Kalau Tuhan bilang tidak, Bapak jangan jawab pertanyaan saya ini, karena saya tidak mau kalau ada yang saya katakan itu cuman suara hati saya sendiri. Pak, selama ini saya tidak pernah pikir kalau saya bisa jumpa dengan Bapak, bahkan bisa bersalaman dengan Bapak. Maaf Pak, mungkin terlalu panjang. Terima kasih banyak Pak, Tuhan berkati, tetap sehat, sampaikan firman yang murni untuk mengubah dunia sebelum Tuhan datang di awan-awan menjemput kita. Saya seorang ibu, Pak. Oke, ibu. Waktu saya ke Malaysia, saudara, gedung yang lumayan besar hanya dikunjungi mungkin 30% atau 40% dari kursi yang tersedia. Ternyata ada gereja-gereja yang disuratin oleh semacam sinode yang membawai gereja-gereja itu. Ini menurut yang saya dengar, karena mereka mendapat surat dari Jakarta atau membaca surat dari Jakarta bahwa saya adalah pengajar yang menyimpang. Memang waktu itu hati saya panas, agak panas. Aduh, kenapa ya? Padahal saya sudah tidak mempersoalkan lagi surat tersebut. Rupanya dikirim sampai ke Malaysia. Dulu pernah hampir saya perkarakan secara hukum. Dan kalau saya perkarakan, ini pasti ada pendeta yang masuk penjara. Jadi sangat tidak elok, tidak terpuji. Jadi saya urungkan. Nah, peristiwa di Malaysia itu membuat saya sebenarnya terpukul. Tetapi bersyukur ya saudaraku, karena hal itu membuat kita lebih koreksi diri, lebih rendah hati, lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi tulisan dari kekasih ini, ibu ini, terima kasih Bu. Ibu mendengar suara Tuhan, ini anakku yang kukasihi. Saya jadi ingat satu kesaksian, saudara. Suatu hari ada orang minta didoakan. Ya, orang ini sakit. Saya kira orang-orang yang terlibat kalau mendengar kesaksian ini tahu. Sakit di Malaysia. Saya diminta untuk mendoakan, sakit di Singapura, maksud di Singapura. Bukan di Malaysia, di Singapura. Di luar negeri. Saya minta untuk mendoakan. Tentu saya tidak punya waktu lah mendoakan orang sampai ke Singapura, ya. Biasanya di Jakarta saja sering staf pengembalaan yang mendoakan, karena tidak semua jemaat bisa saya doakan. Dengan jumlah jemaat belasan ribu, saya tidak bisa mendoakan satu persatu. Jadi saya tidak bisa. Apalagi pada hari itu saya sedang merencanakan mau ke Kupang, mau KKR. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata KKR ke Kupang itu ditunda, dibatalkan.
dibatalkan. Akhirnya punya waktu kosong, biasanya ke Kupang bisa 3-4 hari. Lalu kami sepakat kita mau pergi ke Singapura, mau beli alat rekam. Nah, pada waktu mendarat di Singapura, tiba-tiba saya ingat beberapa waktu yang lalu ada orang mau didoakan di Singapura. Akhirnya rombongan yang 8 orang atau 6 orang itu berpisah, 8-7 kita berpisah. Yang satu ke hotel, saya dengan Pak Cornelis dan Pak Beni itu kita pergi ke rumah sakit. Kita nggak tahu alamat, kita teleponan terus saja cari alamat. Singkat cerita ketika sampai di rumah sakit, kita sudah salah jalan, saudara. Kita baru masuk ruangan itu, si pasien udah berkata, Pak, saya tidak ingin didoakan, saya bukan minta didoakan. Wah, kaget kita, saudara. Orang kita jauh-jauh datang kok, udah Pak, kita bukan mau didoakan. Dia bersaksi, singkat cerita dia sudah mengalami kematian 2-3 kali, ya kardiagramnya lurus. Nah, dia punya pengalaman di alam roh, berjumpa dengan Tuhan dalam roh atau mendengar suara Tuhan. Ini singkatnya. Dia melihat ada 3 sosok, satu sosok penguasa di Singapura, yang kedua penguasa di Indonesia. Lalu sosok yang ketiga itu saya, kata si pasien ini. Saya lihat muka Bapak, lalu ada suara, kamu tahu siapa ini? Tentu di Jabria ini pendeta Erastus, saya tidak tahu, setahu saya dia bukan jemaat Rehoboth. Tapi dia tahu kan, kita sering khotbah di televisi. Ini pendeta Erastus, lalu suaranya begini. Dan rupanya dia minta didoakan itu hanya mau menyampaikan pesan ini. Ini hambaku yang benar. Ini hambaku yang menyampaikan perkataanku yang benar, kira-kira begitu. Tapi dia harus membuktikan dengan perbuatannya. Setelah berkata begitu, silakan Bapak pulang. Kaget juga kita, saudara. Ya, kita pulang juga. Tapi itu sebenarnya pukulan buat saya. Pukulan, ini hambaku yang menyampaikan firmanku yang benar apa, begitu kira-kira. Tapi dia harus membuktikan dengan perbuatannya. Jadi saya itu dikhotbahin dengan kesaksian atau dengan pernyataan itu. Dia seorang pengusaha dan saya pulang juga. Akhirnya beliau sekarang menjadi jemaat yang saya layani di Jakarta dan saya kenal baik, seorang yang mengasihi Tuhan lewat pengalaman kematian itu. Dan itu tidak akan pernah saya lupa, itu menggores di dalam jiwa saya sampai sekarang. Terima kasih untuk kesaksian Ibu dari Sabah, Malaysia ini. Saya akan menjaga kepercayaan Ibu, kepercayaan banyak orang. Ya. Terima kasih kepada saudara-saudara yang tidak saya desain. Pertanyaannya kan urut begitu saja, tidak saya desain, dan saya juga baru membaca ini, saudara, bukan saya baca sebelumnya. Yang mempercayai saya menyampaikan kebenaran di tengah-tengah serangan orang-orang yang menuduh saya sesat. Tidak apa-apa, ya. Oke, kita teruskan. 0821 9951 8 sekian. Salam Pak Era, saya punya adik laki-laki diceraikan istrinya, pergi kawin dengan pria lain. Sudah sah ada surat cerai pengadilan. Adik ini mau menikah lagi dengan seorang janda ditinggal mati suaminya. Tapi gereja di mana dia berjemaat tapi gereja di mana dia berjemaat tidak dilayani dengan alasan mantan istrinya masih hidup. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Mohon petunjuk Pak Eras, terima kasih. Ini tidak mudah dijawab, ini harus dijawab secara pastoral, bukan doktrinal. Yang pertama, hati-hati menikah. Ya, saya tidak tahu apakah dia punya anak atau tidak. Berapa usia istrinya, berapa usia orang ini, adik ini, jadi susah dijawab. Tetapi kalau bicara soal Alkitab,
kamu tidak boleh cerai kecuali zina. Jadi kalau istrinya sudah menikah lagi, ya sudah zina. Cerai bisa dibenarkan, tetapi bukan berarti lalu boleh menikah. Harus diperkarakan dengan Tuhan. Minta maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena saya harus melihat kasusnya secara lengkap. Tapi dengan catatan ini saya kira cukup. Kita harus lebih berhati-hati. Tuhan memberkati.